Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang HIV tanpa komplikasi. Ya, jadi definisinya dari HIV adalah patogen yang menyerang sistem imun manusia, terutama semua sel yang dimiliki penanda CD4 di permukaannya seperti makrofag dan limfosit T. Jadi HIV sendiri Human Immunodeficiency Virus. Nah, untuk AIDS sendiri, AIDS syndrome yaitu sindrom imunodepresif yang berkaitan erat dengan infeksi oportunistik, neoplasma sekunder, serta manifestasi neurologi tertentu akibat infeksi HIV. HIV ini termasuk virus RNA ya, subfamili lentivirus, famili retrovirus. Untuk penyebarannya HIV ini, HIV-1 itu ada di seluruh dunia. Untuk yang HIV tipe 2 yaitu di Afrika Barat dan beberapa negara Eropa. Nah, untuk sumber penularannya ada dua, yaitu horizontal dan vertikal. Untuk yang horizontal itu banyak dari injeksi, kemudian dari penularan seksual. Untuk tato sendiri 0,1%, kemudian transfusi 0,1%. Untuk yang vertikal dari ibu ke anak, biasanya dari ibu ke anak ini ketika ditularkan ketika hamil ada 15%, kemudian persalinan resikonya 15% dan menyusui 15%. Nah, walaupun HIV ini dapat diisolasi dengan titeran pada saliva, tapi tidak ada bukti yang nyata bahwa HIV ini menularkan dari saliva atau air liur ya. Saliva memiliki antiviral endogen. Melalui dapat saja terjadi, tapi melalui gigitan dapat saja terjadi, tapi jarang. HIV juga tidak menular melalui keringat, air mata, dan urin. Untuk patofisiologinya, jadi HIV menyerang reseptor T CD4, kemudian terutama limfosit T. Selain itu pada monosit, makrofag, dan dendritik di sel Langerhans. Nah, dendrit perifer, mukosa rektal, mukosa saluran cerna, sel serviks, atrosit, sel trofoblast, limfosit CD8, sel retina, dan epitel ginjal. HIV mempunyai struktur GP120 berikatan dengan reseptor CD4 diperkuat dengan ikatan koreseptor sel inang CCRS dan CXCR4. Ikatan dengan koreseptor ini dibutuhkan untuk penggabungan atau fusi virus dengan membran sel agar virus dapat masuk ke sel inang kecuali selubung virus. Kemudian ssRNA transkripsi dengan perantara enzim reverse transkriptase terbentuk dsDNA atau double stranded DNA. DNA pindah ke dalam inti sel inang dan menyusup ke DNA sel inang dengan bantuan enzim integrase disebut provirus ya. Provirus ini akan ikut proses transkripsi sel inang. Dari transkripsi sebagai RNA, genom yang nantinya tergabung dalam virion sebagai mRNA yang menyandi protein virus. RNA genom protein virus itu sama dengan virus baru. Nah, dalam pembentukan HIV, patofisiologi HIV ini ada window period, di mana window period itu terjadi sekitar 3 bulan. Nah, seiring pertambahan replikasi virus, jumlah limfosit CD4 ini akan menurun. HIV ke AIDS berkisar 5-10 tahun. Jadi, waktu perubahan dari HIV ke AIDS itu sekitar 5-10 tahun. Dengan jumlah CD4 yang rendah, orang akan mudah terkena infeksi oportunistik, kemudian atau neoplasma atau kedanasan, misal Kaposi sarkoma. Infeksi akut ini gejala tidak spesifik seperti demam, nyeri kepala, faringitis, nyeri tenggorokan, limfadenopati, dan ruam kulit. Kemudian dilanjutkan
fase laten, asimptomatik, namun fase ini terjadi penurunan jumlah CD4 selama bertahun-tahun hingga timbul klinis AIDS. Nah, untuk kemudian terjadilah infeksi HIV akut. Setelah infeksi HIV akut ini sekitar 3-6 minggu, setelahnya muncul akut clinical syndrome seperti demam, nyeri kepala, nyeri sendi, nyeri telan, letih, pembesaran kelenjar getah bening. Kemudian terjadi fase viremia. Gejala menetap 1 hingga beberapa minggu akan menurun secara gradual sebagai imun respon dan menurunnya jumlah viremia. Akan terjadi pada fase ini penurunan jumlah dan disfungsi CD4 limfosit T yang berhubungan dengan viremia yang berat. Kemudian penurunan jumlah CD4 di IO itu sendiri. Nah, kemudian ada 2 stadium asimptomatik dan symptomatic disease. Selang antara infeksi inisial sampai klinikal disease yang tidak diterapi lebih dari 10 tahun. Replikasi virus tetap berlangsung selama periode asimptomatik. Jumlah HIV RNA berkorelasi dengan progresivitas penyakit. Penurunan jumlah CD4 rata-rata 50-100 sel per milimeter kubik per tahun. Ketika CD4 T sel kurang dari 200, terjadi imunodefisiensi. Untuk yang symptomatic disease, terjadinya pernafasan, kemudian kardiovaskuler, orofaring, hepatobiliar. Jadi ada gejala-gejala di hepatobiliar, ginjal, genitouria, endokrin, dan juga imun atau rheumatoid. Nah, biasanya itu jika di pernafasan ditimbulkan adalah bronkitis, kemudian sinusitis, sinusitis, pneumonia bakteri, tuberkulosis, kemudian pneumositis pneumonia. Untuk kardiovaskuler itu ada penyakit jantung koroner, HIV, associated with cardiomyopathy, kemudian perikarditis. Untuk yang orofaring biasanya ini ada kandidiasis, leukoplakia, jadi ada plak-plak di mulut, kemudian aptosis ulcer, ulcus aptosis, kemudian karkosis sarkoma. Untuk hepatobiliar bisa berinfeksi dengan hepatitis B atau C. Kemudian untuk ginjal dan genitouria bisa berhubungan dengan ISK, vulvovaginal candidiasis. Untuk endokrin biasa dengan SIADH. Kemudian imun dan rheumatoid biasanya itu dengan alergi, reaksi artritis, hipersensitivitas seperti itu. Nah, ini stadium klinis dari HIV. Stadium klinis dari HIV untuk yang HIV primer itu atau yang tidak bergejala tadi biasa bersifat asimptomatis. Kemudian sindroma retroviral akut. Untuk yang stadium klinisnya ini dibagi menjadi 4. Jadi ada stadium klinis 1, stadium klinis 2, stadium klinis 3, stadium klinis 4 atau HIV AIDS. Itu. Nah, untuk stadium klinis 1 biasanya itu bersifat asimptomatik, disertai dengan limfadenopati, generalisata atau menetap. Untuk yang stadium klinis 2 biasanya simptomatik, sudah ada gejala-gejalanya. BB-nya berat badannya turun, kemudian kurang dari 10%, kemudian ada infeksi saluran pernafasan akut, kemudian herpes, selitis angularis, oral ulcer, erupsi prokaryotik papuler, dermatitis seboroid, infeksi jamur pada kuku. Untuk yang stadium klinis 3, berat
menurun lebih dari 10%. Jadi ketika 50 kg berat badan turun lebih dari 5 kg seperti itu. Diare kronis kurang dari 1 bulan, demam lebih dari 1 bulan, kandidiasis oris, TB paru, infeksi bakteri berat, stomatitis ulceratif, anemia, HB kurang dari 8, neutropeni, trombositopeni. Untuk yang stadium klinis, sindroma wasting HIV dilakukan dengan PCP, pneumatik BAC berulang, herpes simplex kronis, kandidiasis, TB ekstra paru, sarkoma kaposi, toxoplasmosis, encephalopati, cryptococcus, cryptosporidiosis kronis, infeksi CMV, jamur sistemik, CA cervix, leishmaniasis, kardiomyopati, nefropati akibat HIV. Nah, untuk gejalanya, ya secara umum gejalanya ini penurunan berat badan lebih dari 10% dari BB dasar, kemudian demam terus-menerus atau intermiten, suhu tubuhnya lebih dari 37,5 derajat Celcius yang lebih dari 1 bulan, diare terus-menerus atau intermiten yang lebih dari 1 bulan, kemudian limfadenopati meluas. Untuk kulit ada PPE dan kulit kering meluas. Kelainan seperti kutil genital, genital warts, folikulitis, dan psoriasis. Untuk yang infeksi bisa disebabkan karena virus, jamur, gangguan pernafasan, gejala neurologis. Nah, konseling dari HIV sendiri di rumah sakit ada namanya VCT, polyVCT atau voluntary counseling and testing, konseling dan tes HIV sukarela, atau PITC, provider initiated testing and counseling, atas inisiatif petugas kesehatan. Indikasi diagnosis pada pasien menunjukkan stadium klinis, tawaran rutin pada pasien TBC, PMS, hamil, kelompok kunci, waria G, PSK, penasun. Nah, untuk tes HIV ini ada suatu bagannya. Nanti itu antibodi baru terdeteksi 2 minggu sampai 3 bulan setelah infeksi atau window period ya. Hasil tes HIV ini negatif, perlu pemeriksaan ulang terutama bila ada pasien berperilaku berisiko. Nah, perilaku berisiko ini seperti diketahui bahwa orang ini seorang yang punya riwayat seksual berulang seperti itu. Kemudian 3 metode dapat menggunakan rapid test atau ELISA. A1 sensitivitas tinggi lebih dari 99%, A2 dan A3 spesifik tinggi lebih dari 99%. Untuk tes HIV, jika tesnya A1 negatif, maka non-reaktif. Tiga-tiganya negatif maka reaktif. Yakin tidak ada risiko 3 bulan sebelumnya beri konseling agar tetap negatif. Tidak yakin ada risiko, ulangi tes 1 bulan lagi. Kemudian jika yang A3-nya negatif saja, maka intermediate. Jika 2 tes terakhir negatif, masuk intermediate. Jika yang kedua negatif, maka intermediate juga. Ulangi tes dalam 1 bulan konseling agar tetap negatif. Jika positif semua ketiga-tiganya, maka reaktif atau positif. Konseling hasil tes positif dan rujuk untuk pengobatan. Pasien setelah didiagnosis HIV tegak, maka dilakukan penilaian stadium klinis, pemeriksaan jumlah CD4, kemudian dilakukan pemeriksaan lab, bukan syarat mutlak. Idealnya sebelum memulai ARV seperti dana lengkap, LFT, RFT, urinalysis, HBsAg, anti-HCV, profil lipid, CSR, tes kehamilan pada WSU, kemudian pap smear jika
atau IV untuk menyingkirkan keganasan dan viral load RNA HIV. Untuk yang profilaksis primer diberikan cotrimoxazole 1 kali 960 mg per hari dosis tunggal 2 minggu sebelum terapi ARV diberikan selama 2 tahun setelah dinyatakan HIV positif. Tujuannya untuk mengaji kepatuhan minum obat dan menyingkirkan kemungkinan efek samping tumpang tindih antara kotrim dengan ARV. Jika tersedia pemeriksaan CD4 kotrim diberikan jika CD4 kurang dari 200 dan dihentikan setelah CD4 meningkat. Jika tidak tersedia pemeriksaan CD4, semua pasien pasti diberikan cotrimoxazole. Profilaksis diberikan selama 1 tahun setelah terapi BCP atau toxoplasma. Antiretroviral tujuannya ini menurunkan viral load, mencegah komplikasi HIV, menurunkan transmisi dan menurunkan angka mortalitas. Dan pengobatan ARV teratur mencegah terjadinya infeksi oportunistik dan kejadian kanker seperti karsinom atau limfoma. Kombinasi 3 obat untuk mencegah resistensi. Tidak semua jenis ARV ada di Indonesia. Mulai lini pertama meminimalkan munculnya muatan dan mutan yang resisten. Sering terjadi resistensi. Monitor klinis CD4 viral load dan efek samping. Jika pemeriksaan CD4 tidak dapat dilakukan, jumlah CD4 dapat diberi dari jumlah total limfosit target terapi RNA virus kurang dari 50 kopi per mili plasma. CD4 lebih dari 500 sel per milimeter kubik. Terapeutik efek samping minimal meningkatkan resistensi. Klinis kualitas hidup seoptimal mungkin dengan skor Karnofsky mencapai 100. Epidemiologi menemukan infeksi baru berdasarkan berdampingan intervensi perilaku, seks, dan peningkatan jangkauan ODA dan penasun. Nah, ini golongan dan nama obat dari ODA, obat untuk penderita HIV/AIDS dewasa. Nukleosid RTE atau NRTI itu biasanya ada abacavir, lamivudin, stafudin, zidovudin atau AJT. Ada singkatannya. Untuk abacavir ABC, lamivudin 3TC, stadivudin D4T, zidovudin JDF atau AJT. Nukleokotid RTI, maka ada tenofovir TDV. Nukleosid RTI ada efaviren, nevirapin atau NFP, neviral. Untuk protease inhibitor nopinavir, ritonavir, LPF atau R. ART kombinasi AJT 3TC atau duviral. Nah, ini panduan, ini pertanyaan dilakukan pada orang dewasa yang belum mendapat terapi ARV atau treatment naif. Setelah diberikan cotrimoxazole maka diberikan terapi ARV. Nah, untuk rencana tindak lanjut, pasien yang belum memenuhi syarat terapi ARV, monitor perjalanan klinis penyakit dan jumlah CD4 setiap 6 bulan sekali. Pemantauan pasien dalam terapi antiretroviral, pemantauan klinis dilakukan pada minggu 2, 4, 8, 12, dan 24 minggu sejak memulai terapi ARV, dan kemudian setiap 6 bulan bila pasien telah mencapai keadaan stabil. Pemantauan laboratorium, pemantauan CD4 secara rutin setiap 6 bulan atau lebih sering bila ada indikasi klinis. Pasien yang akan memulai terapi dengan ACT maka perlu dilakukan pengukuran kadar hemoglobin sebelum memulai terapi pada minggu keempat, 8, dan 12 sejak mulai terapi. Ada indikasi, tanda, dan gejala anemia. Bila menggunakan NVP untuk perempuan dengan CD4 antara 250 sampai 350 sel per milimeter kubik, maka perlu dilakukan pemantauan enzim transamin pada minggu 2, 4, 8, 12 sejak memulai terapi ARV. Evaluasi fungsi ginjal perlu dilakukan untuk pasien yang mendapatkan TDF. Nah, ini ada efek sampingnya, tabel antiretroviral ARV-nya, dan ada efek sampingnya
Untuk yang zidofudin ada anemia, neutropenia, sakit kepala, mual, gangguan GIT, asidosis laktat. Kemudian didanosin, neuropati perifer, pankreatitik, diare. Amifudin ada laktat asidosis, hepatomegali, disertai stenosis, mual, sakit kepala. Kemudian stafudin, tenofovir ada efek sampingnya, maka harus sangat perlu dipantau untuk 1 bulan setelah pemakaian ARV. Nah, ini referensi yang saya gunakan. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.